Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Kita masih membahas tentang masalah tawakal. InsyaAllah yang akan kita bahas judulnya tawakal dalam urusan rizki. Inti dari tawakal dalam urusan rizki itu ada dua. Yang pertama adalah pasrah ketika proses mencari. Pasrah ketika proses mencari, mendapatkan rizki. Dan yang kedua adalah pasrah terhadap hasil agar manusia tidak terbebani dengan kegagalan. Kami sebutkan di sini, mungkin banyak orang yang gagal di bagian ini, sehingga urusan rizki menjadi penyebab manusia mengalami stres dan tekanan hidup. Dan bahkan banyak orang yang bunuh diri disebabkan apa? Masalah duit. Disebabkan masalah harta. Karena merasa lama sudah bekerja tapi nggak dapat apa-apa. Atau dia merasa kenapa hidupnya sempit dalam urusan rizki, utangnya nggak lunas-lunas, atau faktor apapun. Sehingga banyak orang yang mengalami tekanan hidup disebabkan urusan harta. Bagaimana obat yang paling mujarab? Tawakal. Itulah jawabannya. Maka manusia yang banyak bertawakal kepada Allah, hatinya lebih tenang, lebih nyaman. Dia tidak kemerungsung ketika mencari rizki, karena dia punya satu konsep, yaitu tawakal. Salah satu keterangan ulama tentang Quran adalah ucapan Hasan al-Basri. Beliau pernah mengatakan kalimatnya sebagai berikutnya. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan harokat, qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Aku membaca di 90 ayat dalam Al-Quran. Annallaha qaddaral arzaq wa dhammanaha li khalqih. Allah menakdirkan rizki dan Allah memberikan jaminan rizki li khalqihi untuk para makhluknya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid. Sementara aku membaca hanya ada satu ayat yang kalimatnya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Fasyakakna fi qaulis sadiq. Tapi kita ragu untuk firman Allah, firman as-sadiq, firman Allah fi tis'ina mawdi'an yang ada di 90 ayat. Wa sadaqna qaulal kadhib, dan kita membenarkan satu perkataan pendusta, yaitu setan, fi mawdi'in wahid, di satu ayat. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Banyak orang dalam urusan rizki, kalau diberitahu rizki kamu sudah dijamin, itu rasanya belum puas ya. Lah terus gimana? Ya silahkan kamu bekerja dengan cara yang nyaman, cara yang halal, jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Tapi yang namanya hawa nafsu selalu mendorong manusia untuk mencari yang lebih. Ini ada peluang, kenapa kita tinggalkan? Ini kalau kita nggak ambil, nanti diambil orang lain. Daripada diambil orang lain, mending kita aja yang ngambil. Sehingga dia selalu berusaha untuk mencari dan menambah, sampai kemudian nabrak bagian yang dilarang. Sementara setan itu menjanjikan kefakiran, dan Allah sebutkan dalam satu ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra. Itu ada di surat apa, ayat berapa Pak? Coba kita cek dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran, di surat Al-Baqarah ayat 268. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Saya awali dari memahami ini dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-faqru secara makna bahasa artinya al-hajah. Al-faqru artinya al-hajah, butuh. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran, artinya membuat manusia selalu merasa butuh. Karena inti dari fakir, saya lupa ya, ganti warna. Begini. Masya Allah, saya kok penasaran pengen lihat. Ini kelihatan ya. Nah, al-faqru artinya apa? Al-hajah, butuh. Setan menjanjikan dengan kefakiran, itu maksudnya adalah menghantui manusia dengan perasaan selalu merasa butuh. Sehingga dia dikasih ketakutan. Kamu itu kebutuhannya masih banyak. Kamu itu masih kurang. Kalau kamu nggak ambil ini, nanti diambil orang. Makanya walaupun orang itu kaya, tapi selalu cari tambahan, berarti hakikatnya apa? Dia miskin, dia fakir. Meskipun dia kaya, tapi terus dia selalu mencari tambahan, hakikatnya dia itu fakir. Ada orang yang gajinya sudah ratusan juta misalnya, tapi dia masih doyan dengan harta milik orang lain. Dia masih pengen mengambil ini, bahkan sampai yang receh-receh aja dia ambil. Berarti hakikatnya dia fakir. Karena dia selalu merasa butuh, dan butuh. Nah, manusia kalau sudah berada dalam posisi ketakutan merasa butuh, takut kebutuhannya tidak terpenuhi. Setan membuat manusia selalu takut kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau sudah ada dalam kondisi takut kebutuhannya tidak terpenuhi, Anda lihat di lanjutan ayat, wa ya'murukum bil fahsya. Setan memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat, sehingga di saat manusia tertekan dengan kebutuhannya, mudah bagi setan untuk ngajak orang berbuat maksiat. Maka selanjutnya mereka diajak untuk maksiat. Contohnya gimana Pak? Banyak sekali ya, kita kasih contoh. Ada banyak orang yang berpikir, manusia butuh rumah nggak Pak? Butuh rumah ya, butuh rumah. Setan menakut-nakuti dia. Kamu kalau pengen rumah, kok cuman ngandalin tabungan? Antara kenaikan harga tanah dengan tabungan kamu nggak berimbang bro. Makanya hari gini kalau nggak ngambil KPR, kapan kamu punya rumah? Dia akan berpikir, iya ya, kalau nggak ngambil KPR, kapan saya bisa punya rumah? Akhirnya dibuatlah dia
pokoknya segera. Harga tanah paling murah adalah sekarang. Harga tanah paling murah kapan? Sekarang. Karena nunggu nanti bukannya yang paling lebih murah tapi makin naik. Maka dia dibuat selalu merasa segera butuh, akhirnya nekat riba. Sehingga berawal dari dihantui oleh setan, dia selalu merasa butuh, akhirnya nekat riba. Contoh yang lain, sebentar lagi mau lebaran. Kamu kalau mudik pulang ke rumah, masa kerja lama di kota, pulang kampung naik bis. Malu sama tetangga. Banggakan orang tuamu, banggakan keluargamu, pulang bawa mobil. Ya. Akhirnya dia dibuat apa? Butuh mobil. Kalau beli mobil jangan bekas. Malu. Masa bekas? Buat yang lebih bagus penampilannya, biar nanti kamu ketemu teman-temanmu di kampung, biar lebih kelihatan sukses, lebih kelihatan berhasil karena sudah lama kerja di luar. Masa sudah lama kerja di luar pulang kampung bawa mobil bekas? Akhirnya apa? Leasing. Berawal dari godaan selalu dihantui dengan perasaan merasa butuh. Akhirnya nekat leasing. Ada salah satu jamaah ya yang tanya ke kami, dan itu jauh sebelum pandemi. Beliau bertanya, saya seorang janda usianya 60-an ke atas, tidak punya anak, dan suami meninggalkan sebuah rumah dan uang kurang lebih 100 jutaan. Lalu saya nggak bisa bekerja dan nggak bisa menjadikan uang ini sebagai modal ini untuk usaha apa juga nggak ngerti. Dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya menerima nafkah dari suami, nggak ada anak, tinggal di Jakarta, hanya punya uang 100 juta, kurang lebih 100 jutaan dan sebuah rumah. Boleh nggak Pak, saya depositokan 100 juta tadi, lalu bunganya saya jadikan sebagai sumber pendapatan saya untuk nafkah saya setiap bulan. Ya, jadi dia main aman, taruh aja uang 100 juta itu di bank, nanti bunga deposito itu yang dia makan tiap hari. Nah itu kan salah satu contoh ya, dia dibuat takut oleh setan. Ini duit kalau kemudian kau hanya pakai sehari-hari akan habis. Terus nanti kalau kamu sudah kehabisan uang 100 juta, mau ngandalin siapa? Sudah umur 60, mau nyari suami yang lain ya paling rata-rata ya yang 80-an ke atas. Ragate tambah gede, ditemek watuk. Ya, Pak. Apa yang bisa diandalin? Dia hanya tinggal bisa mengharapkan satu itu. Maka dia berpikir dengan cara didepositokan uang itu, dia bisa mendapatkan apa? Nafkah tiap bulan dari hasil bunga. Terus saya sampaikan ayat tadi, setan membuat kita selalu takut dan kita akan dihantui dengan kebutuhan. Nah kalau sudah merasa butuh, gampang untuk ngajak maksiat. Wa ya'murukum bil fahsya. Sehingga transaksi riba itu faktor terbesarnya karena dihantui dengan kamu kalau nggak utang, kalau nggak riba, kalau nggak praktek haram, nanti kebutuhanmu nggak cukup. Dari mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya godaannya sama. Sehingga kita tahu Pak, yang namanya, mohon maaf ya, saya sebut pejabat gitu ya. Ini gajinya dengan UMR kira-kira di bawahnya atau di atasnya Pak? Gajinya berapa Pak? Mas malu dong Mas kalau dibandingkan dengan UMR.
Jangan sebut UMR Pak, mosok gaji pejabat kok UMR, ini coret ini benar. Mereka bisa mendapatkan misalnya, mohon maaf ya, untuk gaji pokoknya saja kecil Pak ya. Gaji pokok, tunjang menunjangnya berapa Pak? Yang menunjang itu berapa Pak? Bisa plus ya dari nilai pokok. Itu pun Pak duit receh dikumpul nol ya. Ada amplop misalnya, kamu sudah tanda tangan rapat belum? Tanda tangan dulu. Tanda tangan, ada rapatnya nggak? Hah? Tanda tangan itu ada rapatnya nggak? Nggak ada rapatnya Pak. Cuman tanda tangan hadir rapat, padahal tidak ada rapat. Dapat duit Pak. Amplopnya isinya berapa isinya? Ya lumayan 500.000. Saya diopeni loh Pak kayak gitu Pak. Ngopeni duit sakmono, apalagi yang gede gitu kan. Sehingga saat lebaran ada amplop-amplop liar, saat tahun baru dikasih amplop liar. Ini untuk menghabiskan sisa anggaran pas Desember itu, Masya Allah ya. Jadi orang ini yang kira-kira sumber pendapatannya gede, dia selalu dibuat merasa butuh. Loh, Bapak kan katanya mau umroh. Oh, Masya Allah. Mau umroh itu butuh modal Pak. Itu aja anak-anaknya, ajak istrinya untuk umroh, ajak keluarganya, orang tuanya, dibanggakan dengan umroh. Butuh umroh. Jadi tingkat kebutuhannya disesuaikan dengan orangnya. Kalau yang bawah ya paling disesuaikan dengan masalah makanan. Kalau yang atas, Bapak butuh umroh, nanti butuh ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Akhirnya duit receh diambil. Berangkat dari mana? Dihantui setan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Dibuat manusia itu selalu merasa butuh walaupun dia sudah punya. Dan butuh itu bukti bahwa dia adalah orang yang fakir. Walaupun bisa jadi tabungannya banyak, kekayaannya banyak. Contoh yang lain Pak, dan ini banyak terbukti ya. Ada A dan B sudah saling mencintai. Gambarnya kok kayak gini ya. Ada saling mencintai. Sudah? Tapi mereka punya kendala. Si A merasa takut kalau nikah cepat nanti nggak bisa ngasih nafkah. Sehingga orang tuanya meden-medeni, kowe engko nek rabi ora iso nyambut gawe sing bener, nggak iso ngasih nafkah. Nanti kamu dituntut sama istrimu minta nafkah, kamu nggak bisa ngasih. Mbok dinikmati dulu masa mudamu, mumpung masih muda. Sehingga dia ditakuti apa? Nggak bisa memberi kecukupan bagi keluarganya. Apa mana nek wis duwe anak loh ya, bebanmu tambah banyak. Kamu sekarang masih usia sekian, belum waktunya, nanti dulu. Wis toh, yang penting pokoknya menjalin hubungan dulu. Sing wedok ya ngono Pak. Yang perempuan juga ditakuti. Nanti kamu kalau nikah, belum tentu kamu lebih bahagia dibandingkan ketika kamu bersama bapakmu. Saiki kowe njaluk apa dipenuhi. Pengen apa dikai. Engko nek kowe wis rabi kebebanan. Harus ini, harus ini, harus ini, duwe anak. Akhirnya wis kadung tresno tapi ra iso nikah. Sudah terlanjur cinta tapi nggak bisa nikah. Arahnya kemana Pak? Berani zina daripada nikah. Mahasiswa-mahasiswi kayak gini banyak sekali. Ini kan saya masih belajar, sehingga belum bisa kerja. Masih belajar, belum bisa kerja, tapi sudah saling mencintai. Namun ditahan oleh orang tuanya, nggak boleh nikah dulu. Yang laki-laki diweden-wedeni, engko nek kowe rabi ra iso nafkah. Yang perempuan ditakuti, nanti kamu kalau nikah nggak bahagia. Akhirnya
orang tuanya sama-sama jadi pendukung setan. Banyak kayak gitu ya? Ya? Banyak ya? Padahal yang Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Kalau ada pernikahan, kalau ada yang masih jomblo, nikahkan. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Bahkan termasuk di antara budak laki dan perempuan kalian. Budak saja suruh dinikahkan, Pak. Golekno pasangan. Sehingga syariat memerintahkan nikah itu tugas sosial. Mari bareng-bareng diwujudkan. Sehingga kalau ada teman kita sesama jamaah yang belum nikah dan kita tahu yang bersangkutan belum nikah, jangan dibiarkan, Pak. Sebarno wae tek golek dhewe. Ya ora nemu-nemu. Tapi kita mengupayakan agar dia bisa mendapatkan pasangan. Bahkan sampai budak laki dan perempuan, carikan pasangan. Allah kasih jaminan apa? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka dalam kondisi fakir, iyakunu fuqara. Di surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang masih jomblo. Minkum, di antara kalian. Makanya kalau ketemu orang jomblo jangan dibully. Hati-hati ya, membuli orang jomblo bahaya, doanya mustajab. Jadi kalau ketemu orang jomblo jangan dibully, jangan disalahkan. Kamu ini jomblo kapan nikah gitu. Jangan disalahkan. Tapi carikan, kamu juga punya tugas, nyarikan orang ini untuk menikah, ngasih motivasi bagi dia untuk menikah. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, demikian pula di antara budak laki dan perempuan kalian. Iyakunu fuqara'a, kalau mereka fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan berikan kecukupan bagi mereka dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Yang ngasih rizki itu siapa? Allah. Nah, setan kan membuat orang itu terbalik. Awas loh ya, nanti kalau kamu nikah nggak bisa bahagia. Kamu nikah nanti kamu nggak bisa ngasih nafkah. Seolah-olah ketika nikah itu mengarah kepada kemiskinan. Dengan nikah ancaman miskin. Begitu kan yang terjadi. Seolah-olah dengan nikah itu di depan kamu itu penuh dengan tantangan kemiskinan. Dan itulah godaan setan. Padahal jamaah, bayi lahir metu dari rahim ibu bawa apa, Pak? Hah? Bawa apa? Ada nggak bayi yang bawa cincin, Pak? Loh, kamu kok sudah punya cincin emas? Dari mana? Metu gegem emas itu ada nggak? Ada? Nggak ada. Bayi lahir ketika keluar nggak bawa apa-apa, tapi dia bawa satu, takdir jatah rizki. Bayi ini lahir dan dia sudah punya takdir jatah rizki. Sampai dia besar, takdir itu hilang nggak? Hilang? Tidak. Dia punya takdir jatah rizki, baik yang laki maupun yang perempuan, sampai ketika dia besar, bahkan sampai mati. Dia punya jatah rizki, dia sampai mati. Maka saat orang itu nikah, jatah laki dan jatah rizki perempuan digabungkan di satu tempat yang sama. Sehingga para ulama menyebutkan pernikahan itu menggabungkan dua jatah rizki. Jatah rizki suami dan jatah rizki istri. Demikianlah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rizkinya, maha luas ilmunya, alim, lagi maha mengetahui. Sehingga dalam posisi ini mereka dimotivasi oleh Al-Quran untuk nikah, karena rizki itu Allah yang nanggung. Tapi dibuat oleh setan takut,
awas lo ya, nanti kamu kalau nikah nggak bisa memberi nafkah, nanti kau telantarkan keluarga, hidupmu susah dan seterusnya. Dalam pikiran-pikiran seperti itu akhirnya wedi rabi. Kalau sudah takut nikmat zina jika dia sudah punya pasangan yang saling mencintai. Demikianlah yang terjadi di antara hamba, bahwa manusia ditakuti oleh setan, takut kebutuhannya kurang. Ada orang misalnya mau tender ya. Saat dia mau tender dan dia sebagai vendor, maka salah satu di antara tantangannya adalah sogok. Orang yang siap tender, dia itu orang mampu atau tidak mampu? Orang mampu. Siap tender kan berarti dia orang mampu, dia pengusaha. Lalu ikut tender pemerintah. Saat ikut tender pemerintah, ya tentu saja biasanya ada ini ya. Tentu saja atau saya kok ngomong tentu saja ini ya, kepleset barangkali ya. Ada sogok misalnya. Dan pikiran dia, saya kalau nggak ini mas, nggak bisa dapat tender. Kita tanya, Bapak kalau nggak dapat tender apakah deder kere Pak? Bapak kalau nggak dapat tender apa kaliran? Apakah kalau Bapak nggak dapat tender kelaparan? Ya enggak. Nah, terus kenapa dipaksakan? Ya nanti kalau diambil orang lain, terus kalau diambil orang lain apa rizki Bapak terus ketuker? Ya tapi sayang ya mas, itu peluang mas. Ada banyak sekali alasannya. Ini kalau tidak kita ambil, diambil orang lain. Ini peluang, diambil orang. Terus apa lagi? Kan cuman sedikit. Apalagi? Dan seterusnya. Beribu alasan yang semuanya kembali karena saya butuh. Dijanjikan oleh setan dengan al-faqr. Kamu itu butuh, kamu butuh, kamu butuh. Yakin dalam posisi dia sangat butuh, akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting pokoknya jadi setelah ini tobat. Orang merasa sebelum berbuat maksiat dia punya keinginan tobat, pasca maksiat akan semakin nekat untuk bermaksiat. Karena dalam pikiran dia dosa itu bisa hilang seketika. Makanya dia semakin nekat untuk tobat. Saya terus terang boleh menilai bahwa sebagian tokoh agama punya andil terjadinya korupsi di negara. Karena beberapa tokoh agama itu menjanjikan kepada mereka, para koruptor, bahwa dengan dia nyumbang ke pondoknya dosanya hilang. Bapak nggak usah khawatir, nanti yang penting Bapak melakukan amaliyah seperti ini, tak tunggu di pintu surga. Dalam pikiran dia yang kayak gitu Pak, saat dia mengambil harta yang itu haram, dia merasa bahwa dengan korupsi gampang taubat, ada jaminan. Jadi dia nggak punya rasa takut dengan akhirat karena merasa ada jaminan. Wong koncoku kiai yo Pak, nanti merekalah yang akan gandeng tangan saya menuju surga. Jadi ada beberapa tokoh agama yang dia itu punya andil besar terjadinya korupsi di negara, karena dia merasa aman. Nah kalau sudah merasa aman, dia tidak punya rasa takut kalau harta haram ini nanti akan membahayakan dirinya. Ya, seperti contoh kemarin ya, yang mungkin sudah pernah saya ceritakan. Sudah dengar ceritanya belum mas? Nggak tahu? Nggak tahu. Belum? Ada, saya pernah diundang orang ya, di sebuah instansi kan, sudah kan ya? Nah,
Yang ngundang ini ngubungi saya, tolong nanti jelaskan tentang masalah halal haram dunia harta. Saya sebenarnya merasa khawatir ini kalau kita bahas masalah korupsi, masalah suap, sogok, tentu akan sangat sensitif. Sehingga saya hindari semua kalimat itu, saya hindari. Saya nggak nyentuh kata-kata korupsi, kata-kata sogok dan seterusnya. Cuman kita ingatkan saja. Ketika orang mendapatkan harta haram, bisa jadi dia ketika di dunia merasa aman. Dia merasa aman. Merasa aman dari apa? Merasa aman dari hukuman dunia. Hukuman dunia itu kan nanti Bapak kena jerat pasal ini pasal, gampang, cuman pasal. Kok kemudian orang dihidangkan pasal-pasal, pasal apa gitu. Bagi dia pasal itu bukan hal yang mengancam dirinya, karena dia tahu celahnya, gimana caranya menghindari. Kemudian yang kedua, merasa aman dari hukuman akhirat. Dia merasa aman dari sini. Saya sampaikan, mungkin Bapak bisa merasa aman dari hukuman di dunia sampai mati nggak ketangkap. Saya yakin bisa. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Tapi ingat, di akhirat nggak mungkin kita bisa aman dari pemantauan Allah, merasa aman dari hukuman Allah ketika kita datang dengan membawa harta haram. Sudah, saya perhatikan ada perubahan roman muka. Nampaknya sudah mulai ada rasa takut dalam hati mereka. Kalau nanti mereka mati sementara harta haram yang mereka miliki belum selesai urusannya. Nah, di saat selesai kajian, kemudian pembawa acara menyampaikan. Mikrofon saya serahkan ke MC ya. Lalu MC bilang seperti ini. Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, yang penting bagi kita adalah rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, jangan lupa untuk banyak ibadah, insya Allah mati masuk surga. Ya mentah kabeh. Jadi merasa aman di akhirat itu dipahami dengan ketika orang rajin ibadah, terus sedekah, dosa hilang, dosanya hilang. Sudah, yang penting rajin ibadah, rajin sedekah, insya Allah kabeh iki mlebu surga. Apalagi ada keyakinan nanti kalau mati ditahlil. Oh, masya Allah ini. Sampai saya tahu sholat aja merasa aman. Ratau sholat, ratau poso. Orang kampungan banyak kayak gitu. Wes yang penting ratau sholat atau poso, gak apa-apa. Yang penting wes tahu maca la ilaha illallah. Engko nek mati kowe ditahlilke, melbu tahlil. Sehingga dalam bayangan dia ketika mati ditahlilke, ada tahlilan ketika dia mati, nanti pasti akan masuk surga. Itu dalam pikiran mereka. Nah, ini yang membuat orang itu jadi merasa aman di akhirat. Nah, apalagi yang bisa membuat orang itu takut? Dunia mereka sudah merasa aman, di akhirat dibuat merasa aman oleh pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ada banyak orang yang merasa zakat bisa mensucikan harta. Harta haram Pak dizakati suci, masya Allah. Padahal zakat cuma keluar berapa? 2,5% Pak. 2,5%. Yang 97,5% halal. Padahal asalnya haram. Mau bilang apa kita? Kalau enggak korupsi makin merajalela. Sehingga bisa jadi para tokoh agama yang sering ngasih harapan terlalu besar terhadap akhirat, sehingga membuat mereka jadi lupa bahwa harta haram itu bahaya. Mereka punya andil besar untuk menerapkan korupsi di negara.
Makanya dai yang ngajarin harta-harta haram itu paling dihindari. Nggak mungkin dia diundang untuk datang ke instansi yang penuh dengan korupsi, karena berbahaya bagi mereka. Ada salah satu testimoni salah satu ustadz ya. Pada waktu beliau itu ngisi kajian di salah satu instansi aparat, yang disampaikan masalah sholat, yang datang banyak sekali. Jam istirahat sholat duhur, habis duhur kajian sampai jam 1, yang datang banyak. Selesai bab sholat, beliau ganti bab harta haram. Itu sampai ada yang kirim pesan, Ustadz sebaiknya ganti tema. Karena jumlah orang yang banyak yang dengerin tadi tahu itu haram, tapi nggak nyaman ketika mendengarkan seperti itu. Dia nggak nyaman kalau diingatkan Anda itu tidak aman di akhirat. Wah, takut ya. Maka dia pengen ya dibuatlah motivasi-motivasi yang penting rajin ibadah, rajin ibadah. Rajin ibadah apaan kalau kamu hartanya haram? Doa dari orang yang hartanya haram apa Pak? Nggak dikabulkan. Nah kamu ibadah itu isinya apa? Doa. Buat apa kau rajin ibadah tapi hartamu haram? Karena doa itu ibadah. Sehingga kalau doanya orang yang hartanya haram, kata Nabi SAW, ketika ada orang yang thumma dzakar rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadai ila sama. Beliau bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya lusuh berdebu, dia kemudian nyadong-nyadong ya, minta kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin sementara isi badannya penuh dengan sesuatu yang haram. Nah, kadang ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk membuat mereka itu rasa takut ya, antara ibadah dengan harta haram. Suatu ketika Nabi SAW hadisnya ini hadis sahih riwayat Muslim. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya?" Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, terbunuh di medan jihad, sedang melawan pemberontak atau sedang melawan musuh misalnya, dia terbunuh di medan jihad, atukaffaru anni khatayaya, apakah dosa-dosaku akan hilang? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya, dosamu akan hilang. Wa anta sabirun muhtasib, sepanjang kau bersabar ketika berperang dan mengharapkan pahala dari Allah. Muqbilun ghairu mudbirin, terus maju dan tidak mundur. Setelah Nabi SAW menyampaikan seperti itu, selang waktu sebentar beliau mengatakan, illat dain, kecuali kalau kau punya utang. Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika, baru saja Jibril menyampaikan itu kepadaku, kecuali kalau kau punya utang. Baik, coba kita ngukur di sini ya, pahala mati syahid. Begini Pak ya, orang punya utang, di saat yang sama dia punya utang. Ketika orang punya pahala mati syahid, tapi dia punya utang, ternyata pahala syahid ini terhalang dengan utangnya untuk
diampuni dosanya. Terhalang untuk masuk surga karena dia masih punya utang. Padahal utang itu halal atau haram, Pak? Legal atau tidak? Legal. Apa yang bisa dibayangkan orang ketika dia punya pahala mati syahid gara-gara utang yang itu legal tapi tertunda masuk surga? Saya tulis saja, tertunda masuk surga padahal legal. Maka bisa dibayangkan ya, ini pahala mati syahid ya, kita bandingkan dengan pahala sholat atau puasa, terus tertunda dengan korupsi dan sogok. Ada korupsi dan sogok. Kira-kira begini Pak, masuk surga. Sebenarnya mana yang lebih berpeluang untuk masuk surga? Orang pertama yang utangnya belum lunas, dia mati utangnya belum lunas, atau orang kedua yang ketika mati harta hasil korupsi dan sogok belum dikembalikan ke negara? Fa'tabiru ya ulil absar. Silahkan direnungkan wahai orang yang berakal, karena kita bisa menimbang. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, orang yang mati syahid saja terhalang masuk surga gara-gara utang. Bagaimana dengan orang yang tidak punya mati syahid? Tidak punya mati syahid ya. Cuman ibadah-ibadah yang umumnya dilakukan oleh orang, tapi dia mengambil harta haram. Apakah bisa terfikir bagi dia untuk bisa cepat masuk surga? Orang berakal akan bisa menilai. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sedikit ya. Insya Allah selesai di hari ini untuk bab. Muhammad bin Abi Imran meriwayatkan, ada orang yang bertanya kepada Imam Hatim Al-A'sam, bagaimana cara anda bertawakal kepada Allah? Maka jawab Imam Hatim, alimtu anna rizki la ya'kulu ghairi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'annat bihi nafsi, maka jiwaku pun menjadi tenang. Jiwaku menjadi tenang. Sehingga rizkiku pasti akan datang kepadaku, maka saya ketika mencari nggak perlulah sampai menggebu-gebu seperti itu. Bahkan sampai nyikut kanan, nyikut kiri, atau mengambil yang bukan haknya. Juga diceritakan ada orang yang mengadu kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, banyak harga-harga barang melambung tinggi, bagaimana ini? Kata Abu Hazim, wa ma yaghummukum min dhalik. Apa yang membuat kamu bingung? Innal ladzi yarzuquna fir rukhas. Orang yang memberikan rezeki kepada kita fir rukhas, ketika harga murah, huwallazi yarzuquna fil ghala, dialah yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga mahal. Semuanya kan Allah yang ngasih. Apakah ketika dolar naik kemudian Allah lepas tangan, saya nggak mau ikut campur golek dhewe rezekimu gitu, karena dolar naik? Tidak. Sehingga setiap hamba telah memiliki jatah rezeki yang Allah tetapkan, nggak bakalan geser. Silahkan dijemput rizki itu dengan cara yang wajar dan normal, jangan mendolimi orang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada saudara kami poligami karena ingin nambah anak, dan banyak yang nyinyir kalau banyak anak itu deder kere. Bagaimana pendapat anda? Insyaallah.
Deder kere paham Bang? Enggak paham ya. Di sini ada selain orang Jawa, jadi perlu diterjemahkan ya. Deder kere itu artinya merintis kemiskinan. Apakah dengan banyak anak jaminan miskin? Ya, itulah yang ditakuti sebagian orang. Sehingga sampai ada orang tua kalau jengkel sama anaknya, tak dongakno anakmu oke. Tak dongakno anakmu banyak. Dianggapnya itu doa buruk. Ya memang salah satu di antara makna darul bala itu adalah banyak anak sedikit pendapatan. Nabi SAW pernah menyarankan, ta'awwadhu billah, berlindunglah kepada Allah. Salah satunya adalah kalimatnya gimana? Min dar'is syaqa, berlindunglah kepada Allah dari kecelakaan yang bertubi-tubi. Itu salah satu maknanya, kata Ibnu Umar, adalah punya banyak anak tapi miskin. Meskipun bukan jaminan kalau banyak anak orang akan jadi miskin. Ada banyak anak dan dia kaya. Bahkan salah satu di antara kebanggaan di tempat kita adalah ketika orang itu memiliki banyak kekayaan dan juga banyak keturunan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia, terutama kalau anaknya anak laki-laki. Masya Allah, bangganya seseorang terhadap anak laki-laki luar biasa. Tayyib. Nah, kalaupun nyinyir ya tidak perlu digubris. Bisa jadi yang nyinyir itu kepingin tapi raiso nyanding. Nggih Pak, iso nyawang raiso nyanding, gambang suling. Bagaimana status uang dari hasil menyewakan rumah yang disewa oleh bank ribawi untuk kantor cabang? Mau jawaban panjang atau pendek? Pendek. Kalau jawaban pendeknya haram ya. Jawaban panjangnya tidak boleh. Jadinya gimana? Ya, kalau bisa jangan ya. Karena nanti di tempat itu akan dipakai untuk maksiat, dosa riba. Sehingga Anda jangan relakan tanah Anda, rumah Anda dipakai orang lain untuk berbuat maksiat. Kita saja nggak bakalan mau kalau misalnya di rumah kita dipakai untuk zina. Wah, do kumpul kebun yang gini Pak. Sementara itu rumah kita, mau nggak kita Pak? Kita akan menolak, nggak mau. Sementara riba dalam sebagian riwayat menyebutkan lebih gede daripada zina. Maka jangan izinkan rumah kita untuk dipakai transaksi riba oleh orang lain. Usia berapa saat ini anak remaja putra atau putri layak dan dewasa untuk berumah tangga? Saat ini dan saat dulu sama ya kira-kira ya. Cuman orang dulu lebih tawakal daripada orang sekarang ya. Orang dulu nikah umur berapa Pak? 18 itu nikah. Sekarang umur 18, wah, saya cah cilik, bayi wis rabi ya. Sehingga orang dulu ketika nikah di usia rata-rata masih sangat belia, 18 tahun, bahkan 16 tahun. Sekarang 20 tahun belum merasa dewasa untuk nikah. Usia berapa? Ya kira-kira Anda bisa menilai sendiri. Cuman pemerintah mencanangkan ya, itu yang ngurusnya apa? BKKBN ya. Kalau bisa usia matang itu di usia yang laki-laki antara 24 sampai 25,
Yang perempuan antara 22 sampai 24 kalau nggak salah, saya pernah baca itu. Ya bisa dipenuhi itu. Atau ketika dia di usia 20 ke atas mau dinikahkan, silahkan. Karena dalam pernikahan bisa melihat juga kondisi masing-masing orangnya. Tapi kita bicara masalah motivasi ya. Kalau bisa anak-anak kita jangan sampai dikendorkan motivasinya ketika dia sudah siap untuk nikah. Wallahu a'lam. Sebagai orang tua anak putri, bagaimana cara seleksi calon mantu yang belum bekerja mapan? Apakah dari level pendidikan atau dari tabiat kerja keras? Ya. Tayyib. Mana yang lebih baik ya? Coba jenengan pilih mana? Pinter tapi kere, sugih tapi tidak pinter, dalam kurung bodoh gitu aja. Milih sing pundi, Pak? Milih yang ketiga. Yang ketiga apa? Pinter ora sugih. Pilih yang mana? Pinter sugih. Pinter sugih galak. Dipilih enggak? Masya Allah. Baik. Jadi Anda lebih mengendaki yang mana? Maka pertama yang perlu dilihat adalah agama dan akhlak, gabungan dua ini. Kalau mantu lelaki adalah orang yang akhlaknya baik, orang yang santun, orang yang agamanya baik, putri Anda akan dimuliakan. Saat menikah istrinya dimuliakan, saat cerai pun andaikan pisah dengan mulia. Andaikan pisah ya, itu kalau orangnya punya agama dan akhlak. Tapi kalau salah satu ini hilang, bahaya. Misalnya dia berakhlak Pak, tapi nggak punya agama, pemahaman agamanya kurang, oh itu bisa ngawur itu. Nanti dia bisa melakukan perdukunan ya, atau meninggalkan sholat tapi merasa tidak ada dosa karena ilmu agamanya kurang. Berakhlak atau ilmu agamanya baik tapi tidak berakhlak, bisa kasar, keras, sombong dan seterusnya. Dua ini tolong digabungkan. Karakter ini jadikan sebagai karakter utama, sisanya tambahan tawakal ala Allah. Masing-masing sudah punya jatah rezeki. Ya. Bagaimana menyikapi jamaah yang melengos bermuka masam ketika ada kotak infak lewat? Orangnya ada di sini Pak Ustadz. Nah. Baik, cukup saya bacakan saja, nggak usah saya kasih jawaban. Karena maksud Anda adalah sindiran bukan doa dan bukan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini banyak oknum pejabat yang korupsi. Bukan cuma akhir-akhir ini ya, akhir-akhir dulu juga sama ya. Di manakah peran ulama? Ya kalau melihat totalitas kita nggak tahu. Cuman ada juga yang tadi ya memberikan janji-janji bahaya ya. Yang penting pokoknya Bapak akui saja sebagai murid ini, nanti ditunggu di pintu surga, nanti Bapak akan dijemput kalau masuk surga, dan aneka paham-paham yang lainnya yang itu bisa berbahaya karena dia merasa aman ketika dia berbuat maksiat, karena dia merasa sudah ada yang menjamin. Makanya ada banyak sekali misalnya dekat dengan tokoh tertentu. Kadang kita lihat, ini kan koruptor, dekat dengan tokoh ini, kenapa ini nggak ngingetin itu? Sehingga sampai dia berkasus dan kasus itu belum selesai sampai mati. Padahal dekat banget dengan tokoh tertentu. Ini tokoh agama Pak satunya. Bisa jadi bagi hasil. Ya, bisa jadi ya. Pesantrennya dikasih jaminan dan apa.
maka dia pun ngasih jaminan ya. Yang penting ini tak kasih amalan-amalan, tak kasih amalan yang gak sulit untuk dilakukan, insya Allah jenengan nanti bisa masuk surga dengan amalan ini. Merasa aman gak? Merasa aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam berdoa terutama sepertiga malam terakhir, kenapa susah meneteskan air mata? Apakah ini tanda kerasnya hati? Mohon nasihat, kenapa hati tidak bisa diajak meratap di hadapan Allah? Nah, ya bukan syarat untuk bisa disebut khusyuk harus menangis. Kita sudah belajar tentang salat khusyuk ya. Dan bukan syarat untuk disebut khusyuk kita harus bisa menangis. Meskipun ya, kalaupun orang itu menangis karena dia takut dengan dosanya, itu memberi nilai lebih terhadap salat yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah boleh salat belum? Sudah? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Gimana Pak? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait pembahasan tadi masalah tender Pak. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, misalkan sang pemberi kerja ini di dalam akadnya kontrak itu dia minta 5%, itu apa termasuk sogok? Nah, yang kedua, sang pemberi kerja ini memberikan dengan tidak ada embel-embel apa-apa, terus kita di akhir pekerjaan memberikan tips, itu diperbolehkan apa tidak Ustadz? Terima kasih. Nah, sang pemberi kerja ini siapa? Pak RT? Pihak perusahaan. Nah? Pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Ya, tender swasta. Swasta. Sang pemberi kerja itu karyawannya. Iya betul. Pribadi. Iya. Kalau itu perusahaan tidak apa-apa. Jadi misalnya ya, ini jadinya bisnis to bisnis ya. Perusahaan A memberi kerja ke perusahaan B. Terus dia minta diskon 5%. Boleh, tapi itu jadi hak milik perusahaan, jadi hak milik lembaga. Namun kalau perusahaan A memberi kerja perusahaan B, lalu karyawan perusahaan A, karyawan ya, dia minta, Mas nanti saya dikasih 5% ya Mas, karyawan ini ya, baik, dan ini untuk pribadi, maka menyanggupi ini sama dengan sogok dan suap. Nah, hukumnya apa? Haram, dosa besar. Baik, kasus yang kedua, kita nggak ngasih sogok, nggak ngasih prosentase, tapi selesai kerja kita ngasih tips, gratifikasi ke karyawan ini. Apa hukumnya? Haram. Itu namanya gulul, namanya gulul, harta khianat. Nah, jadi dua-duanya nggak boleh. Nah. Terima kasih. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.